Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Kusyanti, NIM 2002010103818. Perkenalkan, nama saya Laili Amalia Saputri, NIM 2002010103119. Perkenalkan, nama saya Safira Maistin Fahitarati, NIM 2001010103200. Nama saya Ona Seknisa Putri, NIM 200201032. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Hukum penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang bersedia untuk dijual pada berbagai tingkat harga pada periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama yaitu harga barang. Harga barang merupakan faktor utama yang mempengaruhi dalam penawaran. Jika tidak ada harga, maka hukum penawaran itu tidak ada. Jika harga barang naik, maka jumlah penawaran pun akan ikut naik. Namun sebaliknya, jika harga itu turun, maka barang yang tersedia itu terbatas. Yang kedua yaitu biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan produksi. Misalnya untuk membeli bahan baku, untuk membeli bahan penolong, dan untuk gaji karyawan. Jika biaya produksi meningkat, maka harga barang yang diproduksi pun akan meningkat. Sehingga produsen akan menawarkan produksinya dengan stok yang terbatas. Namun sebaliknya, jika biaya produksi itu turun, maka produsen akan meningkatkan kuantitasnya, sehingga penawaran itu akan meningkat. Yang ketiga yaitu pajak. Pajak memiliki pengaruh terhadap tinggi rendahnya suatu harga. Jika harga barang tinggi karena pajak yang tinggi, maka permintaan pun akan menurun. Imbasnya yaitu penawaran pun akan juga ikut turun jumlahnya. Yang keempat yaitu harga barang pengganti. Jika harga barang pengganti itu meningkat, maka penjual akan meningkatkan jumlah produksi barang tersebut. Dengan begitu, penjual bisa mengalihkan konsumen pada barang pengganti yang harganya lebih rendah atau lebih murah. Yang kelima yaitu perkiraan harga pada masa depan. Jumlah penawaran sangat dipengaruhi oleh prediksi harga pada masa depan. Apabila suatu perusahaan memprediksi harga produknya naik, tetapi penghasilan masyarakat itu tetap, perusahaan tersebut bisa menurunkan jumlah barang yang ditawarkan. Kurva penawaran adalah representasi grafis dari hukum penawaran. Hukum tersebut menyatakan hubungan positif antara jumlah yang dipasok dengan harga produk. Sebagai contoh, ada pada gambar di samping. Fungsi atau persamaan penawaran. Fungsi penawaran merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh produsen. Bentuk fungsi penawaran. P sama dengan A plus BQ atau Q sama dengan A plus BP. P adalah harga barang per unit. Q adalah jumlah barang yang diminta. A adalah angka konsta. B, kemiringan atau slope atau gradien. Yang selanjutnya, pergerakan kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran adalah pergerakan yang selalu terjadi di kurva penawaran yang diakibatkan oleh berubahnya jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen sebagai akibat dari penambahan harga produk tersebut. Jadi jelas yang menyebabkan adanya pergerakan penawaran di sepanjang kurva penawaran diakibatkan oleh penambahan harga produk yang bersangkutan. Pergerakan ini sejalan dengan hukum penawaran. Berdasarkan tabel tersebut, harga es krim naik dari yang tadinya 100 menjadi 300.
Peningkatan es krim mengakibatkan penawaran es krim bertambah dari 1 ke 5 atau A ke C. Pergeseran kurva penawaran. Selain pergerakan, kurva penawaran juga mengalami pergeseran, baik ke kiri maupun ke kanan. Pergerakan kurva penawaran ini terjadi karena berubahnya jumlah produk yang ditawarkan produsen. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain harga input, teknologi, harapan atau ekspektasi, dan jumlah penjual. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan. Rumus elastisitas penawaran. ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, di mana ES merupakan elastisitas penawaran, delta Q perubahan jumlah penawaran, Q jumlah penawaran mula-mula, delta P perubahan harga barang, P harga barang mula-mula. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama yaitu penawaran elastisitas atau elastisitas lebih dari 1. Perubahan penawaran lebih besar daripada harga. Artinya, perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran. Yang kedua yaitu penawaran inelastis atau elastisitas kurang dari 1. Perubahan penawaran lebih kecil daripada harga. Artinya, perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif kecil terhadap penawaran. Yang ketiga yaitu penawaran elastis uniter atau elastisitas sama dengan 1. Artinya, perubahan jumlah penawaran sama dengan perubahan harga. Yang keempat yaitu penawaran elastis sempurna atau elastisitas tak terhingga. Perusahaan dapat menyuplai berapapun kebutuhan pada satu tingkat harga tertentu. Yang kelima yaitu penawaran inelastis sempurna atau elastisitas sama dengan 0. Penawaran tidak dapat ditambah pada tingkat harga berapapun. Kurva ini akan terlihat vertikal. Contoh soal. Pada saat harga 500, jumlah barang yang ditawarkan 40 unit. Kemudian harga turun menjadi 300. Jumlah barang yang ditawarkan menjadi 32 unit. Hitunglah koefisien elastisitas penawaran. Jawabannya yaitu ES sama dengan 8 per 200 dikali 500 per 40, di mana 8 merupakan selisih dari 40 dengan 32, dan 200 selisih dari 500 dan 300. Lalu dikali jadi 4000 per 8000 sama dengan 0,5. 0,5 merupakan termasuk dalam inelastis. Elastis silang merupakan hubungan antara jumlah barang yang diminati terhadap perubahan barang lainnya mempunyai hubungan tersebut yang bersifat substitutus dapat pula bersifat pendapatan adalah ukuran pendapatan konsumen perubahan. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang teori penawaran dan elastisitas penawaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.